Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah senang sekali Ibu bisa berjumpa dengan kalian yang hadir saat ini pada pembelajaran kita hari ini, walaupun hanya melalui media virtual seperti ini. Semoga ini tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Di awal pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa pada Allah SWT. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua dalam menuntut ilmu. Allah panjangkan umur kita. Allah berikan kesehatan dan perlindungan dari berbagai wabah dan virus yang ada di muka bumi, serta Allah berikan ketabahan dan kesabaran kepada kita dalam menghadapi situasi pandemi saat ini, dan Allah segera angkat pandemi dari muka bumi ini sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Amin. Anak-anakku yang smart, masih ingat kan smart? Ya. Soleh, soleha, mumpuni, amanah, rajin, dan terampil. Moto kita ini menjadi doa semoga nantinya anak-anakku semua menjadi siswa-siswa yang smart. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang ketentuan akikah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ketentuan kurban. Anak-anakku sudah siap belajar ya? Yuk kita simak materinya dengan baik. Kita simak materinya dengan penuh konsentrasi agar pembelajaran kita hari ini mencapai hasil yang maksimal. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ketentuan akikah. Anak-anakku yang smart, tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari materi hari ini adalah menjelaskan pengertian akikah, menjelaskan ketentuan hewan akikah, menjelaskan hikmah pelaksanaan akikah, dan menunjukkan perilaku empati dan gemar menolong kaum duafa sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah kurban dan akikah, di mana sifat ini sangat kita harapkan dibutuhkan sikap empati dari kita dan sikap penolong kita, terutama pada orang-orang di sekitar kita yang berdampak pandemi. Anak-anakku yang smart, untuk ketentuan akikah, maka terlebih dahulu kita bahas pengertiannya. Akikah secara bahasa itu artinya memutus atau melubangi. Namun secara syariat, akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Akikah sendiri itu dilakukan berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Samurah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qol kullu gulamin murtahanun bi akika tusbahu anhu yomas sabi wa yuhlaku ahra'suhu wa yusamma. Dari Samurah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Jadi akikah itu sunnahnya hari ke-7. Akan tetapi apabila sang ayah belum sanggup pada hari itu, maka boleh di hari ke-14, 21 ataupun sebelum anak itu dewasa. Akikah berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Jika penyembelihan biasanya tujuannya hanya untuk dikonsumsi atau dimakan, maka akikah punya tujuan khusus, yaitu sebagai wujud rasa syukur pada Allah atas kelahiran seorang anak. Bagaimana hukumnya? Hukum akikah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan, dan pelaksanaannya
disunahkan pada hari ke-7. Untuk hewan sembelihan, maka hewan akikah menurut mayoritas ulama adalah kambing atau domba. Dengan ketentuan anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba dan anak perempuan 1 ekor. Di mana kambing atau domba ini harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Dan kambing domba ini juga sudah harus cukup umur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Untuk pembagian daging akikah, maka berbeda dengan pembagian daging kurban. Daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah masak. Orang tua pun boleh memakannya atau menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, atau sebaliknya boleh menyedekahkan sebagian ataupun boleh menyedekahkan keseluruhannya. Pelaksanaan akikah tentu banyak mengandung hikmah, antara lain dapat menghidupkan sunnah, membebaskan anak dari ketergadaian sebagaimana hadis dari Samurah tadi, mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu, menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Ataupun akikah itu merupakan bentuk takarrub, pendekatan diri pada Allah SWT, sekaligus sebagai wujud rasa syukur kita atas karunia dianugerahkannya seorang anak. Akikah juga merupakan sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan dapat memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Supaya kalian lebih jelas lagi tentang akikah ini, maka ibu berikan tugas buat resume cari perbedaan antara penyembelihan hewan kurban dengan penyembelihan akikah. Carilah terlebih dahulu perbedaan pengertiannya, kemudian waktu penyembelihan, jenis hewan, distribusi pembagian daging, dan terakhir hikmahnya. Tugas kalian ini nantinya menjadi nilai harian seperti biasanya. Oke, selamat belajar siswa smart. Silakan kerjakan tugasnya dengan baik dan tetaplah semangat belajar. Oke, baik anak-anakku sekalian, bagaimana? Semoga kalian bisa lebih memahami lagi materi antara kurban dan akikah ini. Silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Carilah perbedaan antara penyembelihan kurban dan akikah dari segi waktu pelaksanaan, tujuan penyembelihan, jenis hewan, ataupun dari segi distribusi pembagian daging. Semoga hal ini bisa mengarahkan kalian untuk lebih memahami secara mendalam lagi antara ketentuan penyembelihan hewan ke akikah dan kurban. Jika ada hal-hal yang masih kalian kurang paham, silahkan komunikasikan melalui grup WA kita ataupun Google Classroom. Tetap semangat belajar siswa smart. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.